Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat kan belajar daringnya? Nah, jika kalian melihat gambar pada layar, apa yang kalian pikirkan? Ya, ini adalah gambar air terjun. Air yang ada pada bendungan dialirkan untuk menghasilkan listrik. Seperti apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air dalam bahasa Inggris, hydropower, adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat karena pada air tersimpan energi potensial dan energi kinetik. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Tahukah kamu apa itu energi potensial dan energi kinetik? Energi potensial terdapat pada air yang jatuh, biasanya pada air terjun. Sedangkan energi kinetik atau energi gerak ada pada air yang mengalir, biasanya pada air yang mengalir di sungai. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang memanfaatkan adanya suatu air terjun atau aliran air di sungai. Ada dua macam pembangkit tenaga air, yaitu PLTA dan mikrohidro. Kalian juga dapat mempelajari materi ini pada buku tema 4, halaman 25, yaitu menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Selanjutnya, kita akan membahas dua macam pembangkit tenaga air itu, yaitu PLTA dan mikrohidro. Kita bahas yang pertama. PLTA memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Bagaimana cara kerjanya dan apa bagian-bagian PLTA itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah bendungan. Bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar untuk menciptakan tinggi jatuh air agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir. Bagian yang kedua yaitu turbin. Kalian bisa melihat bentuk turbin seperti apa pada gambar yang tertera pada layar. Turbin berfungsi mengubah aliran air menjadi energi mekanik. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Turbin air kebanyakan bentuknya seperti kincir angin. Bagian yang ketiga yaitu generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Jadi, gerakan dari turbin diubah menjadi listrik oleh generator. Secara umum, fungsi generator adalah mengubah gerakan menjadi listrik. Bagian yang terakhir atau yang keempat yaitu jalur transmisi. Jika kalian melihat keluar rumah, kalian bisa melihat kabel-kabel listrik yang disalurkan ke rumah-rumah kalian. Itulah jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. PLTA memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihannya? Kelebihan PLTA adalah memiliki respon beban cepat sehingga bagus buat beban puncak. Startup cepat yaitu mudah dinyalakan, ramah lingkungan, kapasitas besar bisa mencapai ratusan megawatt,
efisiensi tinggi, dan cocok untuk baseload. Sedangkan kelemahannya, PLTA membutuhkan investasi yang mahal dan konstruksi pembangunan yang lama. Jadi untuk membuat suatu konstruksi PLTA seperti pada gambar, itu membutuhkan biaya yang sangat mahal dan butuh waktu yang lama. Itulah kekurangan PLTA. Apa yang kalian pikirkan jika melihat gambar di atas? Ya, itu adalah gambar anak-anak sedang belajar, tetapi suasananya remang-remang karena mereka tidak menggunakan lampu listrik. Mereka menggunakan lampu minyak. Bagaimana jika kamu belajar menggunakan lampu minyak? Yang ada kamu ngantuk. Nah, hal seperti itu terjadi di pedesaan-pedesaan yang belum dijangkau oleh listrik pemerintah. Di tempat kita atau di tempat kalian, sudah ada listrik kan? Jadi kalian perlu sekali bersyukur dan seharusnya kalian lebih giat belajar karena kalian memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kalian dalam belajar. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pembangkit tenaga air yang kedua, yaitu PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Apa itu PLTMH? Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Mikrohidro atau yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Masih ingatkah kalian tentang debit? Itu adalah materi kelas 5. Debit adalah banyaknya air yang mengalir tiap satuan waktu. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Komponen PLTMH terdiri atas air sebagai sumber energi, turbin atau kincir air untuk menggerakkan dinamo, generator untuk menghasilkan listrik, saluran pembawa transmisi, dan panel kontrol untuk menstabilkan tegangan. Hampir sama ya dengan PLTA tadi, bagian-bagiannya. Nah, itulah tadi materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, ayo berlatih. Kerjakan 5 soal berikut di buku tugasmu. Kemudian kirim hasilnya ke WA khusus tugas. Nomor 1, jelaskan mengenai PLTA. 2, apa fungsi bendungan? 3, jelaskan fungsi turbin dan generator pada PLTA. 4, jelaskan kelebihan PLTA. 5, apa yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH? Silakan dikerjakan. Jika kalian belum memahami materi ini dengan baik, silakan diulangi lagi menonton videonya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.